Good morning. Hi everyone. It's been a while. Aku udah lama banget nggak vlogging dan kayaknya udah kayak hilang selama berapa bulan. So now I wanna resume my vlogging dan I hope you love my content and keep watching my YouTube videos. Oke, jadi hari ini aku, as you probably know, aku udah balik lagi ke Leiden. This is I think my third day di Leiden dan aku sekarang mau ke Amsterdam. And while at it, aku pengen ngasih lihat kalian gimana keadaan sekarang di Belanda di tengah pandemi ini. Jadi sekarang adalah tanggal 20-an Juli, kayak akhir Juli gitu. I'm not exactly sure what date today is. Aku masih mau ngasih lihat gimana perbedaan situasi di Belanda sama di Indonesia. So, yang penasaran, stay tune. Bajigur, manusia yang bikin gue, satu-satunya manusia yang bikin gue nunggu ya. Nih apa, Beb? Sebel gue. Salah ya? Udah cukup. Queen tidak pernah salah. Gak bisa. Sebel. Hai Bebku. Hai. Oke. Welcome back Queen. Wah, Belanda tuh sepi banget gak ada lo. Terus kayak Hello. Hari ini ini dia. Ini orang paling nyusahin sedunia. Dari pertama lo datang ke sini ya, itu kita juga saling tunggu-tungguan. Kok gue sih? Katanya udah tinggal lama di Belanda. Iya, tapi ini orang Ternyata ngasih info dia tuh selalu salah gitu. Nggak loh. paham Belanda gitu. Buat apa lama-lama di Belanda kalau nggak paham? Hari ini aku lagi di Amsterdam bersama Lucon. Dan ini pertama kalinya aku balik lagi ke Amsterdam setelah kemarin aku balik ke Indonesia, dan aku mau ngasih lihat perbedaan suasana di Indonesia dan di Belanda ketika ini masih corona ya, gitu. Lihat orang-orangnya, nggak ada yang pakai masker. Kenapa ya nggak ada yang pakai masker ya? Kenapa itu? Gimana kalau Miss Grand Jawa Tengah kameranya? Gimana? Bagian apa? Patah. Terus servis di sini tuh susah banget ya, nggak kayak di Indo yang bisa ambas gitu. Iya, ya beginilah ya. Kadang tidak semegah seperti apa yang terlihat ya. Begini ya ampun. Jadi today aku sama Bucon lagi mau plan trip kita ke Paris. Menggigil shy. Menggigil shy, dingin ternyata ya. Padahal ini judulnya summer, tapi dingin. Kalau nggak hujan, pasti dingin di sini. Iya, pokoknya summernya Belanda tuh kayak cuman ada 1-2 minggu yang dimana itu adalah kayak bulan September, kayak Agustus. Selebihnya itu pasti dingin, ya.
Terus Beb, gimana ceritain dong tentang Apa? situasi corona di Belanda? Di sini awalnya tuh orang-orang cuek, cuma karena semakin lama kasusnya semakin banyak gitu, akhirnya pemerintah juga udah mulai bikin peraturan lebih ketat gitu sih, kayak lo harus pakai masker di public transport kayak gitu-gitu. While sekarang pun meskipun udah ada aturan masih banyak yang bandel-bandel gitu sih, kayak basically orang tuh bandel-bandel gitu, kayak nggak beda sama orang Indonesia ya, tetap aja ya, walaupun judulnya bule tetap aja bandel, dikasih tahu susah. Jadi kalau di Belanda itu cuman disuruh pakai masker, wajib masker cuman pas di public transportation aja, ya kan? Jadi kalau kayak di luaran gini itu nggak wajib, dan kayak 99% orang juga nggak ada yang pakai gitu. Dan di kereta pun juga suka banyakan colongan nggak pakai kan? Iya, banyak banget. Banyak kan turis juga ini sih, banyak yang bandel-bandel gitu loh, kayak wah udah turis datang sini malah bawa virus gitu. Dimarahin kan. Suka kesel kalau naik kereta tuh, kayak aduh ini kelihatan gitu lah kalau misalnya mereka turis atau orang lokal. Karena sebenarnya pakai masker tuh kayak ngelindungin diri kita dan juga kayak ngerespek orang lain gitu kan, kita nggak tahu juga kita bawa penyakit apa gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu pakai masker. Kenapa sih susah banget? Katanya orang sini tuh nggak suka pakai masker karena tuh panas gitu loh, kayak nggak bisa napas katanya. Nggak bisa napas, megap. Gimana kita di Tanah Abang ya Beb ya? Lagi atau mau jalan ke Alfamart di ojek cuy, lagi naik ojek pakai masker. Nggak tahu ya waktu orang bule. Iya emang. Banyak komplain. Mereka hidupnya take it for granted kali ya. Jadi giliran pakai masker tuh kayak gue nggak bisa napas. Jadi bagusan orang Indonesia lebih taat ya. Cintailah negara sendiri. Baik. Hey guys, so now you know gimana situasinya di Belanda saat ini compared to Indonesia. Yang aku lihat di sini adalah sedikit sekali orang yang pakai masker, dan emang wajibnya adalah cuman di public transportation aja. Di luaran, di tempat-tempat outdoor ataupun di dalam toko jarang banget ada yang pakai masker. Kalaupun ada itu mungkin cuman segelintir orang aja. Cuman setiap kali aku masuk toko atau bangunan atau apapun yang indoor, aku selalu pakai masker aku. Nah, sekarang aku pengen sharing gimana keberangkatan aku dari Indonesia ke Belanda. Kenapa aku bisa berangkat di saat pandemi ini dan persyaratannya apa aja. Jadi emang aku pas balik ke Indonesia ini aku udah beli tiket untuk return. Jadi emang aku udah di plan kalau aku akan balik ke Belanda pada akhir Juli. Dan pada saat approaching the date yang mana aku harus balik ke Belanda, aku cari tahu kan apa aja prosedur dan dokumentasi yang harus aku siapin. Dan ternyata nggak ada informasi yang konkret. Jadi informasi yang beredar itu kebanyakan hanya untuk penerbangan domestik, sedangkan untuk penerbangan internasional itu nggak ada. Aku telepon ke Garuda, which is airline aku kemarin, dan mereka sendiri bilangnya kalau kita nggak punya prosedur khusus, kita cuman akan ngikutin prosedur yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Based on telepon aku ke call center Garuda, mereka ngerekomen aku untuk buka dua website. Yang pertama adalah IATA Travel Center. Ini berlaku untuk seluruh penerbangan ke destinasi manapun. Nanti kamu bisa masukin flight details kamu dan juga negara asal dan negara tujuan, dan mereka bakal assess documentation apa yang kamu butuhkan. Dan khusus untuk Belanda, kamu juga harus akses netherlandsnu.nl. Yang dimana di sini ada update tentang berita-berita terkini terkait dengan travel restriction atau apapun yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Jadi aku udah buka dua website ini. Based on dua website itu, aku lihat kalau aku butuh health certificate.
yang mana rupanya apa atau spesifikasinya seperti apa itu nggak dijelaskan, cuman disuruh kalau aku harus punya health certificate, dan health certificate ini harus udah ada sebelum kita landing di Bandara Schiphol, Amsterdam. Nah, karena ini adalah suatu teka-teki ya, health certificate ini itu apa, dan nggak ada yang bisa kasih jawaban, jadi aku inisiatif untuk swab test di Jakarta. Dan dari 3 rumah sakit swasta yang aku research, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Mayapada, dan juga Siloam, yang paling murah adalah Rumah Sakit Mayapada. Jadi aku ambil paket yang selesai 3 hari, itu harganya 1,5 juta, dan aku swab test di situ cepet banget. Karena aku jaga-jaga aja, siapa tahu nih swab test dibutuhin. Aku kan nggak pengen tiba-tiba udah nyampe Belanda, terus kayak aku nggak bisa masuk atau aku dideportasi karena aku nggak punya swab test gitu kan. Jadi aku jaga-jaga aja, dan ternyata pas aku nyampe rumah sakit banyak banget orang yang ngantri untuk swab test karena mereka ada flight gitu. Jadi I think semua orang yang mau udah jaga-jaga aja, precaution, jangan sampai travel mereka itu terhalangi gara-gara mereka nggak punya documentation yang diperlukan di saat COVID ini. Nah, aku sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3 itu sepi banget. Gak terlalu banyak orang. Oke, di bagian domestiknya masih oke, tapi pas bagian di internasionalnya dikit banget. I think mostly orang-orang yang datang ke situ at that time adalah passengers-nya Garuda Indonesia, yang mana aku tanya ke mbak-mbaknya, satu pesawat isinya ada 100 orang, dimana kapasitas fullnya adalah 300 orang. Jadi emang ada maksimum kapasitas orang per flightnya. Mereka nggak bisa jual seluruh tiketnya, jadi ada maksimum karena kita masih memberlakukan protokol social distancing. Jadi duduknya masih selang-seling dan pesawatnya nggak terlalu rame-rame banget. Cuman dibandingin pada saat bulan April ketika aku balik dari Belanda ke Indonesia, itu lebih dikit lagi. Satu pesawat cuma ada 30 orang saja. Jadi bener-bener sepi banget. Dan rasanya aneh banget sih gitu, kayak terlalu sepi gitu. Kemarin sih rasanya jadi pas banget gitu. Nah, sebelum aku naik juga nggak ada pengecekan apapun. Aku nanya, mas, ini ada protokol COVID nggak? Aku mau dites apa nggak? Dibilang, oh nggak ada mbak, itu cuman ada untuk penerbangan domestik. Jadi untuk penerbangan internasional ya udah silakan boarding aja langsung. So aku kayak kok cepet banget. Sedangkan tuh aku udah antisipasi datang 5 jam sebelumnya karena aku takut tiba-tiba disuruh tes ini atau pengecekan dokumen ini bla 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 gitu kan. Ternyata jos gandos, nggak ada apa-apa, nggak ada pengecekan apa-apa, dan nggak ada antrian. Jadi makin cepet banget kan. So akhirnya aku bener-bener kayak banyak waktu luang di airport gitu. Nah, ketika di pesawat isinya emang mostly bule, dikit banget yang orang Indonesia, and I think maybe turis Jepang atau China ya gitu. Dan kita disuruh isi health certificate, isinya questionnaire aja kayak apakah kamu punya symptoms batuk atau runny nose, atau kamu suka bersin-bersin dalam 14 hari terakhir, atau apapun like medical conditions that they need to know, kamu harus centang. Dan that's it, cuma itu aja. Health certificate ini aku kira bakal dikumpulin apa dicek apa gimana, ternyata enggak sama sekali. Jadi aku turun dari pesawat dari Schiphol, aku turun dari pesawat di Schiphol, langsung aja straight to immigration. Dan habis itu pas udah selesai immigration, aku langsung ambil bagasi. So it's very straightforward. As a matter of fact, aku masih punya health certificate-nya. Dan this is it. So it's actually a health screening form. Jadi kita harus checklist apa aja yang kita punya, dan kita juga kasih flight information kita dan ada tanda tangan kita. Dan ini pun nggak dikumpulin ataupun diminta. Jadi aku nggak tahu nih gunanya apa. Sepertinya formalitas. Ternyata negara lain juga suka ala-ala ya, formalitas juga ya. Terus ya udah aku langsung turun, datang ke immigration, dan it's all going well. Aku langsung ngambil koper aku dan langsung keluar. Sesimpel itu, se-straightforward itu, nggak ada ditanya-tanya atau apa, atau cek suhu kayak kita kalau masuk ke restoran di Jakarta, itu juga nggak ada, nada. Jadi I can say that overall proses keberangkatan dari Indonesia dan kedatangan di Belanda itu nggak ada bedanya sama keadaan normal.
nggak ada protokol COVID apapun, semuanya udah new normal, masih oke, orang-orangnya juga masih pada pakai masker, pada pakai gloves, tapi other than that semuanya normal, prosedurnya nggak ada tambahan lagi. So, semoga untuk yang mau travel aku bisa kasih kalian bayangan gimana suasana di bandara dan gimana flight penerbangan internasional. And okay, I wanna tell you kenapa aku bisa datang ke sini, karena banyak juga yang nanya, kok Kak Nadia udah bisa pergi ke Belanda, gimana caranya, kok udah bisa, banyak banget yang nanya. So aku balik ke Belanda ini, documentation yang aku punya adalah residence permit. Jadi karena aku sedang studi S2, jadi aku nggak punya visa turis, tapi aku punya visa long permit, I think, yang akhirnya ditranslate ke residence permit gitu. Jadi setahu aku pada saat ini belum ada turis yang bisa masuk ke Eropa, hanya orang dari negara-negara tertentu aja. Tapi untuk dari Indonesia, for instance, kita masih belum bisa ke negara Eropa kalau kita nggak punya citizenship atau kita nggak punya residence permit. So, untuk kalian yang mau jalan-jalan, aku rasa harus dipospon dulu. I think juga kalau nggak penting-penting banget, jangan travel karena masih belum aman juga keadaan. Dan yang paling penting adalah stay safe and healthy, dan jalan-jalannya bisa tahun depan. So that's it for my video this week. I hope you guys enjoy it. Semoga kalian bisa dapat bayangan dan dapat insight atas gimana situasi di Belanda compared to di Indonesia, gimana new normalnya. Dan I hope to see you in my next YouTube video. Bye bye.